Halo Tribuners, selamat siang. Maksud kami selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 4 Januari 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners, 4 petak bangunan kios terbakar di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Dia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peristiwa kebakaran itu terjadi di depan SMK Negeri 3 Kendari. Warga yang berada di dekat bangunan itu pun sempat berupaya menyelamatkan barang jualan dan juga peralatan dagangan yang lain. Kami sudah terhubung dengan rekan Fadli Aksar, jurnalis Tribun News Sultra yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Fadli. Halo rekan Fadli. Iya, halo rekan Dea, halo Tribuners. Ya, rekan Fadli, bisa Anda ceritakan bagaimana saat itu peristiwa kebakaran di dekat SMK Negeri 3 Kendari ini bisa terjadi? Iya, baik Dea, baik Tribuners. Kebakaran terjadi di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin malam, sekira pukul 21 atau jam 9 malam, Senin tanggal 3 Januari 2022. Peristiwa kebakaran itu terjadi di tepatnya di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau tepatnya di depan SMK Negeri 3 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebakaran itu berawal saat warga atau tetangga di dekat kios itu kemudian melihat api atau asap yang sudah membumbung tinggi, kemudian langsung beramai-ramai meminta pertolongan kepada warga sekitar yang melintas. Api kemudian berupaya dipadamkan dan tak lama datang 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan api. Sekitar kurang lebih 30 menit pemadam kebakaran melakukan pemadaman. Api kemudian berhasil dipadamkan dan dilakukan pendinginan. Warga sendiri atau pemilik kios sendiri saat itu berada atau telah meninggalkan lapak kios tersebut, sehingga tak ada bangunan itu kemudian hangus dan hanya beberapa barang dagangan dan peralatan jualan yang lain bisa diselamatkan. Begitu deh ya. Iya, Fadli, dari pantauan Anda, kios apa saja yang terbakar? Ya, menurut keterangan pemilik lahan bahwa kios yang terbakar itu sebanyak empat petak bangunan, yakni terdiri dari tempat fotokopi, kemudian tempat penjual makanan jadi, penjual minuman dingin, kemudian counter HP. Ditaksir kerugian dari kebakaran ini senilai kurang lebih 100 juta rupiah. Meski tak ada korban jiwa, namun sejumlah bangunan itu hangus, ludes, terbakar. Begitu deh. Ya, lalu apa saat itu yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap penyebab kebakaran ini? Ya, setelah api dipadamkan, kemudian datang personel kepolisian sektor Baruga Kota Kendari melakukan pemasangan polis lain atau garis polisi di lokasi kebakaran. Kemudian polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemicu kebakaran. Namun hingga saat ini kepolisian belum bisa menyimpulkan atau belum bisa memastikan apa penyebab dari kebakaran tersebut. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksar untuk laporan Anda dari Kendari. Selamat kembali bertugas. Siap, salam. Kita menuju informasi berikutnya. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terendam banjir sejak beberapa waktu lalu. Sementara itu, debit air sungai di Kabupaten Bungo terpantau terus meningkat. Akibatnya, jumlah daerah yang tergenang banjir pun ikut bertambah. Informasi dan pantauan terkini di sana akan disampaikan reporter Tribun Jambi Adam Muzakir. Halo rekan Muzakir. Halo rekan Muzakir. Ya.
Sejak Halo, kapan banjir ini melanda dan apa penyebabnya? Apakah sudah diketahui? Silakan laporan Anda. oke, baik rekan Dea, dapat kami laporkan jika awal tahun 2022 ini sedikit Kabupaten Bungo sedikit dilanda bencana yaitu banjir dan longsor. Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2022 ini, rekan Dea. Dan penyebabnya merupakan hujan deras yang mengguyur Kota Bungo di malam pergantian tahun sehingga air meluap dan banjir, begitu kan dia. Hingga ini laporan yang maksud kami informasi yang Anda terima sudah berapa berarti jumlah daerah yang terendam banjir? Jumlah daerah yang terendam banjir dari laporan saat ini itu terdapat 13 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Bungo. Begitu. Korban saat ini terdata sebanyak 6.696 rumah yang terendam dengan jumlah kakak 6.697 kakak dan untuk jiwanya 28.460 jiwa. Begitu rekan Dea. Ya. Lalu langkah apa yang sudah diambil oleh pemerintah setempat di sana, Muzakir, dan bagaimana bisa Anda gambarkan kondisi saat ini? Ya, untuk kondisi saat ini air sudah mulai surut dan terutama bagi daerah-daerah yang duluan banjir. Dan untuk pemerintah, saat ini pemerintah sudah menurunkan bantuan berupa makanan, baik beras maupun makanan siap saji. Selain itu pemerintah bersama TNI Polri juga telah menyediakan dapur umum, baik itu di lokasi banjir maupun di pinggiran kota Morobungo. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Muzakir melaporkan dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Iya, selamat bertugas. Kita beralih ke Sulawesi Barat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Dusun Karema Selatan, Kecamatan Tamerodo, Sendana, Kabupaten Majene. Kecelakaan tersebut melibatkan pengendara motor dan truk. Pengendara motor atas nama Muhammad Ako Khairun Nur diinformasikan meninggal dunia dalam insiden itu. Kabar selengkapnya akan dilaporkan rekan Masdin, wartawan Tribun Sulbar yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Masdin. Halo Dea. Masdin, pertama-tama bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana kronologi kecelakaan ini terjadi? Baik Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi yang melibatkan sepeda motor dan truk. Kejadian tersebut terjadi pada Senin kemarin sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah, di mana kecelakaan tersebut terjadi tepatnya di Dusun Karema, Desa Tamerodo Selatan, Kecamatan Tamerodo, Sendana, yang di mana dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang tewas atau meninggal dunia, dalam hal ini pengendara motor bernama Muhammad Aco yang berumur 24 tahun. Di mana dari kronologi sendiri Aco ini dikenal merupakan seorang ASN di Pemkab Sulawesi Barat di bidang Biro Humas. Terkait kronologi kecelakaan, Dea dan Tribuners, dari pernyataan kepolisian setelah melakukan olah TKP dan juga meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian, tepatnya pada pagi hari, Aco ini mengendarai motor dari arah Majene ke Mamuju dengan nomor kendaraan DC 3684 NA, melakukan perjalanan dari arah Majene ke Mamuju, dan sebaliknya dari arah Mamuju ke Majene juga mobil truk yang dikendarai oleh Mustafa umur 61 tahun juga melaju ke arah sebaliknya. Dan tepat di jalan Dusun Karema, Desa Tamerodo Selatan ini, di jalan yang menyikung, kedua kendaraan tersebut tabrakan yang mengakibatkan pengendara motor terpental ke bahu jalan dan hakimnya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Seperti itu dia. Lalu dari hasil olah TKP, aparat terkait dan juga keterangan dari saksi-saksi, diketahui apa penyebab kecelakaan ini? Ya Dea dan Tribuners, sejauh ini sebenarnya belum ada kejelasan apakah tabrakan terjadi karena pengendara mengantuk atau ada kelalaian lainnya. Namun kepolisian saat ini belum bisa memastikan, namun dari kronologi yang diberikan saat ini memang
pengendara maksud saya motor dan mobil ini bertabrakan di jalan yang menikung seperti itu. Atas kejadian ini pihak kepolisian juga menyayangkan dan berharap tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi dan menghimbau kepada para pengendara baik motor dan mobil untuk selalu mematuhi dan berhati-hati dalam melakukan perjalanan dia. Baik, Mas Din, terakhir terkait tadi bahwa kondisi dari pengendara motor meninggal dunia, lalu bagaimana dengan kondisi sopir truk saat itu? Iya dia, terkait dengan kondisi supir truk sendiri atas nama Mustafa, itu hanya mengalami luka ringan, tepatnya di bagian pergelangan tangan. Berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian sendiri, ini mungkin karena terkena pecahan kaca dia. Dan memang kondisi dari motor korban sendiri itu mengalami kerusakan parah di bagian bodi, sebelah kanan dan bagian depan. Sedangkan untuk mobil truk sendiri mengalami ringsek di bagian depan dan kaca sebelah kanan pecah. Dan kerugian ditaksir untuk dari kecelakaan ini menurut kepolisian adalah sekitar 2 juta rupiah dia dan Tribuners. Baik, terima kasih untuk laporan Anda dari Majene, rekan Mas Din. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Seorang anak berusia 14 tahun tenggelam di Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Menyambung, Tengah, Kecamatan Sintang. Korban tenggelam saat mandi di sungai bersama teman-temannya. Setelah upaya pencarian, korban ditemukan tak bernyawa di dasar Sungai Kapuas. Kini kami sudah terhubung dengan Agus Pujianto, wartawan Tribun Pontianak yang akan memberikan laporan lengkapnya. Halo rekan Agus. Halo rekan Dea. Agus, bisa diceritakan bagaimana saat itu kronologi seorang anak ini bisa tenggelam di Sungai Kapuas? Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa seorang anak berinisial AP berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Menyambung Tengah, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pelajar berusia 14 tahun ini tenggelam pada Senin kemarin sekitar pukul 11.30, tepatnya sebelum azan zuhur. Saat itu pelajar ini mandi bersama dengan ketiga rekannya setelah usai kerja bakti mengecor surau. Saat itu ketika sebelum tenggelam, korban sempat mengalami kejang. Setelah itu sempat timbul ke permukaan sebentar dan setelah itu tenggelam. Ya. Seperti apa saat itu upaya pencariannya? Siapa yang akhirnya menemukan korban dan berapa lama proses pencariannya? Baik dia, sejak dilaporkan tenggelam sekitar pukul 11.30, warga sekitar bersama dengan Basarnas dan TNI Polri langsung membantu melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kejadian. Dimulai sekitar pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Dan sekitar pukul 13.30 maksud kami, Ikram, warga setempat berhasil menemukan keberadaan korban sekitar 4 meter di bawah kedalaman dasar sungai. Dan setelah itu langsung ditarik tangannya ke atas, langsung dibantu evakuasi untuk ke daratan. Ya. Terkait insiden tenggelamnya bocah di Sungai Kapuas ini, bagaimana keterangan dari pihak kepolisian sejauh ini, Agus? Baik rekan dia, keterangan dari pihak kepolisian, korban ini mempunyai riwayat epilepsi. Kemudian keluarga korban juga menolak untuk dilakukan visum. Ya. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama salah seorang saksi bernama Ikram. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Terkurap gitu di dasar sungai itu kan. Sudah itu saya langsung ambil tangannya bawa naik. Yang pertama tersentuh oleh Bapak di dasar sungai apanya, Pak? Dia tengkurap gitu kan. Saya ambil tangannya gitu, langsung saya bawa naik. Saya baru 1 kali ya nyelam langsung ketemu gitu, Pak. Berarti enggak yang lain udah nyelam belum dapat. Iya. Baru pertama kali ini. Iya. Langsung ketemu. Apa dasar Bapak bisa menemukan itu, Pak? Ada titik-titik apa yang bisa di itu? Enggak ada apa-apa lah. Pokoknya kami berusaha tadi kan, karena memang kawan-kawan pada dah capek nyelam deh. Jadi kita ya
Dari tadi jam berapa Pak mulai penyelaman kawan-kawan juga? Habis lohor lah. Habis zuhur Pak ya. Lohor, kan. Jadi 1 jam lebih upaya pencarian belum ditemukan, Bapak langsung saya turun. bawa turun ya. Heeh. Bawa turun ke sini kan. Udahlah aku bilang kan, ya lah kita sama-sama gitu. Pak, Iya. kira berapa dalam Bapak nyelam tadi, Pak? Udahlah sekitar 4-5 meter lah. 4-5 meter Pak ya. Bapak nemukan pasti dasar sungai, Pak ya? Dasar sungai ini. Dasar sungai ini. Dasar sungai ini. Posisi terlungkup, Pak ya? Lungkup. Pak izin nama lengkapnya Pak. Hah? Nama lengkapnya Pak. Baik, Rob. Tragedi berdarah di awal tahun 2022 terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Pasangan suami istri yang sudah lanjut usia ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya dengan penuh luka bacok di sekujur tubuh. Korban diketahui bernama Marsidi, berusia 80 tahun, dan Sumini, 65 tahun. Informasi lebih detailnya, ada jurnalis kami dari Sri Pogu, Regan, yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Regan. Halo rekan Dea. Regan, dapat Anda jelaskan bagaimana saat itu informasi terkait terjadinya temuan mayat pasutri lansia ini? Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa warga bilangan Talang Tumbur, Kelurahan Talangobi Barat, Kecamatan Talangobi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dihebohkan dengan temuan mayat pasangan suami istri yang sudah lanjut usia tewas bersimbah darah di dalam rumah ya. Kronologi kejadian awal mula hari Minggu tanggal 2 Januari 2022. Anak korban bernama Alamsyah itu sekira pukul 6.30 pagi ya, hendak mengantarkan sarapan pagi, terkejut dengan melihat keadaan kondisi rumahnya yang sudah orang tuanya sudah ditemukan tak bernyawa. Kemudian yang bersangkutan melaporkan kepada RT setempat dan pihak kepolisian juga langsung pihak kepolisian langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah tempat kejadian perkara ya. Kemudian juga pasangan kakek dan nenek yang sudah lanjut usia ini, korban juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pali untuk dilakukan visum. Kemudian pada hari yang sama dilakukan pemakaman di TPU Talang Tumbur tak jauh dari rumah korban. Ya. Regan, informasinya bahwa pasutri lansia ini tinggal bertiga bersama sang cucu. Bagaimana saat itu keadaan cucunya? Baik, keadaan cucu dari kedua korban pada malam sebelum kejadian itu pamit bersama ketiga rekannya untuk pergi ke kebun untuk menjaga buah durian jatuh ya. Namun pada malam harinya sekitar pukul 9, cucunya yang masih berusia 15 tahun sempat kembali ke rumah untuk mengambil pakaian ganti. Keadaan rumah pada saat malam itu berdasarkan informasi dari yang bersangkutan cucu korban, kondisi rumah sudah dalam keadaan gelap dan sepi ya. Cucu korban sempat mengetok pintu depan dan pintu jendela, namun tak ada jawaban sehingga tanpa kecurigaan cucu korban langsung masuk ke kamarnya untuk mengambil pakaian ganti dan langsung pergi. Lalu ia terkejut setelah pulang sekitar pukul 7 pagi bahwa rumahnya sudah dipenuhi warga dengan keadaan kakek dan neneknya sudah ditemukan tak bernyawa. Ya. Lalu saat itu bagaimana situasi sekitar rumah korban saat malam kejadian? Apakah mungkin tetangga dari korban ini sempat mendengar ada kegaduhan di lokasi kejadian itu? Baik, berdasarkan informasi dihimpun dari tetangga korban baik di kiri maupun di kanan, lokasi rumah korban juga tepat di sebelah jalan poros ya. Namun berdasarkan keterangan para tetangga korban, baik di kiri maupun kanannya, sedikit pun tidak ada terdengar keriuhan bahkan kegaduhan pada malam tersebut. Tetangga juga terkejut sangat pagi sudah dihebohkan dengan temuan mayat tersebut. Dea.
Bisa diinformasikan, Regan, sebenarnya keseharian dari kedua korban ini bagaimana bersama warga di lingkungan sekitar? Baik, keseharian kedua pasangan suami istri ini keduanya diakrab karena sudah lanjut usia ya, diakrab dipanggil Mbah Sidi dan Mbah Mini ya. Mbah Sidi juga kondisinya terakhir baru sudah keluar dari rumah sakit sehingga untuk berinteraksi dengan warga sekitar sedikit berkurang intensitasnya. Namun keduanya biasanya di tengah masyarakat dikenal baik ya, apalagi Mbah Sumini yang kerap masih kuat untuk maupun beraktivitas di kebun, nyadap karet, bahkan membelah kayu menggunakan kapak. Seperti itu, Dea. Ya, terakhir, Regan, lalu bagaimana dengan hasil olah TKP dari pihak kepolisian sejauh ini? Apakah sudah dipublikasikan? Baik, hasil olah TKP sementara ini pihak kepolisian menjelaskan bahwa untuk dugaan sementara pencurian disertai dengan tindak kekerasan ya, kemudian diduga pelaku hendak mencuri televisi dan tabung gas milik korban karena sudah dalam keadaan terbungkus kain. Dugaan kepergok korban, kemudian pihak kepolisian juga menemukan kapak milik korban yang biasa digunakan Mbah Mini sehari-hari untuk membelah kayu di sekitar TKP karena berdasarkan hasil visum terdapat beberapa luka bacokan itu nampak dugaan kuat memang benda tajam itu digunakan pelaku berupa kapak. Namun informasi terakhir keterangan dari Kapolres Pali AKBP Rizal Agus Triadi bahwa pelaku ini diduga bukan pelaku tunggal, melainkan lebih dari satu. Demikian, rekan Dea. Baik. Tribuners, terkait insiden ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Talang Ubi Polres Pali, Ibtu Arzuan. Berikut liputan lengkapnya. Awalnya kita ditelepon oleh masyarakat bahwa ada penemuan mayat di dalam rumah kan. Itu langsung kita cek TKP, ternyata memang benar itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan dua korban, yang satu bernama Mas Sidi dan umur 80 tahun dan Sumini berumur 65 tahun. Dari cek TKP tadi memang terjadi pencurian kekerasan. Mungkin pelaku terpergok oleh korban sehingga pelaku melakukan pembunuhan. Itu pasangan suami istri sebenarnya? Ya, pasangan suami istri. Untuk luka-lukanya? Untuk korban laki-laki mengalami luka bacok di muka dan di perut. Itu yang korban perempuan di bawah kuping, dibacok pakai kapak di sebelah kiri. Jangan kemana-mana Tribuners, karena seusai jeda berikut kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya hanya di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Item dan Iko Uwais masih tetap berkeinginan menambah momongan di usia mereka yang meski sudah tidak muda lagi. Diketahui keduanya telah menikah pada 26 Mei 2011 lalu. Dan meski sudah memiliki momongan dari pernikahan tersebut, Iko Uwais mengaku masih ingin memiliki anak lagi dengan jenis kelamin laki-laki. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Ari Pujiwaluyo, jurnalis Warta Kota yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ari. Halo rekan Dea, selamat sore. Selamat sore rekan Ari. Bisa diinformasikan dari pernikahan ini berarti Iko Uwais dan Audy Item ini sudah berapa lama menikah dan juga sudah dikaruniai berapa anak? Ya, selama ini diketahui Iko Uwais dan Audy Item sudah menikah selama 10 tahun dan keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak berjenis kelamin perempuan. Ya, halo. Halo? Ya, selama ini Iko Uwais dan Audy Item sudah 10 tahun menikah dan sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Selama 10 tahun pernikahan pun keluarga mereka terlihat sangat harmonis tanpa ada irisan-irisan yang terbawa ke publik mengenai permasalahan di dalam rumah tangga mereka. Baik, Ari, lalu apakah Iko dan Audy ini memang benar masih ingin menambah momongan lagi? Ya, menurut hasil dari wawancara kemarin bersama dengan Iko dan Audy, keduanya masih menginginkan ditambah omongan atau dikaruniai anak lagi setelah mereka memiliki 2 orang anak dari tahun pernikahan. Iko
menginginkan sekali menambah anak berjenis kelamin laki-laki karena selama ini dia sudah punya 2 anak perempuan dari pernikahannya bersama Audi. Ari, terakhir lalu apakah ada program khusus yang Iko dan juga Audi Item ini lakukan, ikuti untuk mendapatkan anak laki-laki? Ya, menurut keterangan dari Audi sendiri pun dia dan Iko tidak ada program khususnya untuk bisa mendapatkan jenis kelamin laki-laki dalam program menambah momongan di keluarga mereka. Karena Audi merasa anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedepannya dalam mereka program memiliki anak lagi. Dan sejauh ini memang mereka berdua menginginkan anak laki-laki, tapi Iko dan Audi sepakat selama menjalani program nama anak, mereka tidak mau terlalu membebankan diri harus punya anak laki-laki. Tapi mereka sangat bersyukur jika nantinya anak ketiga ini berjenis kelamin laki-laki. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan Aris sudah melakukan wawancara bersama Iko Uwais dan Audi Item. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Maksudnya nggak yang terlalu over lah. Anak juga kan kalau misalkan terlalu keras kan dia pasti akan manusia. Dan dia akan pasti anak seumur segitu akan tersimpan kan. Jadi ya pasti otomatis kalau kita lepas dan dikasih tanggung jawab dia akan jaga anak dan orang tua. Bisa apa aja mana? Anak-anak juga bisa apa perkembangannya juga? Wah, udah besar ya, umur 8 tahun sama umur 3 tahun. Udah ngerti banget. Yang pertama udah dewasa banget, yang kedua udah bisa WC banget. Kakaknya sih alhamdulillah ngomong ya. Sangat ngomong. Ngomong adiknya. Gak pernah ngelawan ya sama adiknya. Baik banget. Rencana punya dede baru ada lagi? Lanjut. Mungkin anak laki-laki kali pengennya apa? Nomor 1. Bisa dikasih yang atau memang mau laki-laki? Masih insya Allah dikasih. Ntar takutnya kalau misalkan terlalu itu artis tuh. Tuh. Itu ceper tuh, artis tuh. Yang tinggi banget orangnya. Ini program nggak sih? Program. Kita sih nggak program secara spesifik ya, coba menurut kita tuh anak itu adalah titipan. Jadi ya kalau misalkan Allah kasih kepercayaan sama kita untuk punya anak lagi ya insya Allah gitu. Tapi yang jelas kita berdua sih nggak yang spesifik apa sih program kepada Audi, artinya tadi kan dibilang si kakak kan ngomong ke si Ade gitu ya, artinya nggak ada kesulitan ketika Bang Iko lagi jauh gitu, syuting jauh gitu kan? Alhamdulillah sih, alhamdulillah mereka sangat-sangat mengerti karena dari kecil pun juga udah terbiasa ditinggal, bahkan dalam kandungan aja tuh udah ditinggal kan, gitu. Jadi memang udah ngerti lah bahwa ya papa memang pekerjaannya di luar, gitu. Jadi harus mengerti kalau papa tuh kerjanya lama berbulan-bulan. Beralih ke Sumatera Selatan, penerimaan pajak di kantor bersama Samsat Palembang, maksud kami Palembang 1 mencapai 110% dari total target. Hal ini dipicu oleh program pemutihan denda pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang sudah menunggak pajak. Program ini telah berjalan dari 2 Oktober 2021 hingga 31 Desember 2021 di semua kantor bersama Samsat Palembang. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat Kurniawan yang sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Rahmat. Halo Dea. Bisa diinformasikan berapa tunggakan paling lama yang ada di kantor bersama Samsat Palembang 1 ini? Baik, terima kasih Dea. Jadi dapat kami sampaikan Tribuners, dari awal Oktober tahun 2021 lalu hingga tanggal 31 Desember 2021 itu pemerintah Provinsi Sumsel menjalankan program pemutihan denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak begitu ya. Untuk berdasarkan laporan dari Kasih Penetapan dan Pencatatan di kantor Samsat bersama Palembang 1, bahwasannya ada sekitar 11.000 tunggakan dan yang paling lama itu antara 1 tahun hingga ada yang di atas 5 tahun menunggak. Demikian ya. Berapa unit kendaraan dan nilai penerimaan pajak selama program pemutihan denda ini? Baik, ketika kami konfirmasi bahwasannya untuk jumlah kendaraan yang menunggak
yang kami himpun sekitar ada 13.600 unit dengan nilai penerimaan pajak itu sekitar 11 miliar, dan ini juga sudah melebihi target jumlah penerimaan pajak dari jumlah wajib pajak yang ada di kantor Samsat Palembang 1. Demikian. Ya, rekan Rahmat, dari informasi yang sudah Anda himpun ini, apakah ada kendaraan plat merah yang juga menunggak pajak? Ya, betul sekali. Memang selain dari kendaraan pribadi warga sipil, juga ada kendaraan plat merah milik pemerintah yang juga menunggak. Itu dari catatan kami sekitar ada 5.000 unit atau 50% dari jumlah kendaraan plat merah yang menunggak pajak di kantor Samsat Palembang 1. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda dari Palembang. Selamat bertugas kembali. Jembatan Jembalas yang patah dan ambruk beberapa waktu lalu di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, masih dalam perbaikan hingga saat ini. Informasi saat itu juga, jembatan yang ambruk membuat sejumlah motor yang menggunakan jembatan tersebut sempat masuk ke dalam air Sungai Citarum. Pantauan Tribun Jabar di lapangan pada hari ini Selasa 4 Januari 2022 siang, sejumlah pekerja tampak sedang memperbaiki bagian jembatan yang rusak dan patah. Informasi lengkapnya dan juga bagaimana pantauan terkini di sana, sudah ada rekan Kemal Setia Permana, wartawan Tribun Jabar yang akan melaporkan lengkapnya. Halo rekan Kemal. Halo Dea. Bisa Anda informasikan dan gambarkan bagaimana kondisi terkini jembatan pasca ambruk? Oke. Sobat Tribuners dimanapun berada, saya bisa mengabarkan kondisi terkini jembatan yang ambruk saat ini sedang mengalami perbaikan oleh petugas, dan karena sedang mengalami perbaikan ini maka secara otomatis jembatan ini belum bisa dilalui oleh masyarakat atau pengguna jembatan yang biasanya sering melintas menggunakan jembatan yang menghubungkan dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Ciamplas dan Kecamatan Batu Jajar. Demikian ya. Apa sudah diketahui penyebab jembatan ini hingga ambruk? Dari informasi sementara yang berhasil dihimpun bahwa jembatan ini ambruk setidaknya ada beberapa faktor. Pertama, adanya kenaikan debit air. Jadi ketika pertama dibangun ini jembatan, kondisi airnya dalam keadaan kering. Jadi tidak seperti sekarang yang debitnya sedang naik. Dan kemungkinan hal ini membuat kondisi fondasi yang di bawahnya yang terdapat drum bekas dan kayu ini mengalami perubahan struktur. Dan kedua, kemungkinan juga terjadi karena adanya overload pengguna yang kebanyakan menggunakan roda 2 motor ya. Jadi ketika tanggal 2 hari Minggu kemarin terjadi overload pengguna jembatan yang menggunakan motor, diperkirakan fondasinya sudah mengalami perubahan tidak kuat untuk menahan overload tersebut. Demikian. Lalu informasinya sampai kapan jembatan ini akan dilakukan perbaikan? Dari informasi di lapangan, kemungkinan jembatan ini akan mengalami perbaikan selama 7 hari kurang lebih ya. Jika memang situasi dan kondisinya memungkinkan, maka paling lambat setelah seminggu ke depan jembatan ini baru akan bisa digunakan kembali untuk masyarakat. Namun hal itu juga nanti akan semakin disempurnakan dengan akan adanya lagi uji coba oleh petugas, karena dikhawatirkan nanti akan terjadi lagi perubahan struktur. Demikian. Baik, terima kasih rekan Kemal untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Belasan pemain sepak bola U16 asal Sulawesi Utara lolos seleksi Rotu AC Milan Academy yang difasilitasi oleh pengusaha asal Manado, Sonia Selviana Kambuan. Nantinya hanya ada 3 orang yang dikirim ke Akademi AC Milan di Forte dei Marmi, Tuscany, Italia. Pemain terpilih nantinya akan menjalani pelatihan khusus dan juga tes kesehatan terlebih dahulu. Informasi lengkapnya akan diinformasikan oleh rekan Fernando Lumowa, reporter Tribun Manado. Halo rekan Fernando. Ya, rekan Deas. Apakah suara Fernando, saya
Iya, seperti apa seleksi pemain sepak bola U16 Sulut yang akan dikirim ke AC Milan Academy ini? Baik, untuk seleksi pemain Road to AC Milan Academy 2021 ini yang berlangsung di Sulawesi Utara sudah mendekati akhir karena sudah terpilih 13 pemain usia 16 yang siap untuk dikirim ke AC Milan Junior Camp yang ada di Italia. Dan untuk 13 pemain tersebut sedang dipersiapkan untuk menjalani pelatihan khusus atau pemusatan latihan, sekaligus juga dengan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan mereka. Dan perlu diketahui untuk seleksi pemain ini sebelumnya sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2021 yang lalu dan diikuti oleh sekitar 500-an pemain muda U16 yang ada di Sulawesi Utara dan disaring secara bertahap dan pada akhirnya menghasilkan 13 orang calon pemain yang akan diberangkatkan ke Italia. Demikian. Ya, berarti benar ya, memang hanya 3 pemain saja nantinya yang akan diberangkatkan ke AC Milan Academy ini. Ya, sesuai dengan kesepakatan dari AC Milan Academy menyediakan slot untuk 3 pemain usia 16 asal Sulawesi Utara untuk mengikuti pelatihan di Italia. Dan diketahui bahwa 3 pemain itu akan bergabung dengan 12 pemain lainnya yang nantinya mereka tergabung dalam batch khusus di pelatihan nantinya di bulan Juli. Lalu seperti apa nantinya pelatihan di AC Milan Academy? Apakah ada informasi, Fernando? Baik, dari informasi yang kami peroleh dari pengusaha Sonia Silviana Kembuan yang memfasilitasi semua seleksi AC Milan Road to AC Milan Academy ini, di sana mereka 3 pemain terpilih nantinya akan menjalani pelatihan terpusat kurang lebih 1-2 bulan di musim panas dan itu pelatihan berlangsung setiap hari terpusat dan itu pelatihan itu memakan waktu setiap hari itu 6-8 jam. Memang sangat berbeda dengan kondisi pelatihan di Indonesia yang mungkin satu hari itu hanya sekitar 2-3 jam. Jadi memang mereka akan dilatih di Gameland secara profesional sesuai dengan standar sepak bola akademi di Eropa. Demikian. Baik, Tribuners terkait ini rekan Fernando sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Sonia Silviana Kembuan selaku inisiator Road to AC Milan Academy di Sulut. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Punya masa depan daripada hanya sekedar menjadi banyak kenakalan remaja, untuk meminimalisir kenakalan remaja dan juga sekaligus untuk mempromosikan Sulawesi Utara di Eropa. Untuk sekarang tahapannya sudah sejauh mana, Bu? Tahapannya sejauh mana, Bu, sekarang? Penyeleksian. Jadi tahapan sudah pada rekomendasi 10 orang, 3 orang cadangan ke AC Milan Academy di Forte de Mardi. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan kita sudah dapat 3 nama yang akan diregistrasi nanti pada bulan Januari. Bu, tadi kan disebutkan bahwa nanti ada tes fisik, tes jasmani. Ya. Manakala 3 pemain yang disebutkan AC Milan itu, tapi dari sisi kesehatan dia tidak memenuhi syarat, bagaimana, Bu? Apa berarti bisa diganti? Bisa diganti. Yang pasti kita kuotanya 3 orang, jadi nama bisa kita ganti. Karena kita sudah kasih rekomendasi 10 dan mereka sudah pegang nama 10, 3 nama itu tentunya sudah dibikin ranking. Sudah berangkat. Berangkatnya pertengahan Juli. Kalau memang pelatihannya mulai Agustus, berangkatnya pertengahan Juli karena saya nggak tahu nanti apakah ada perubahan, tapi regulasi sekarang harus dikarantina 14 hari. Bu, terkait dengan permintaan orang tua mohon minta rekomendasi ke sekolah, itu seperti apa, Bu, nanti? Nah, itu nanti teknisnya dari pelatih. Mungkin saya juga meminta agar supaya pelatihannya itu di hari-hari libur, supaya tidak mengganggu sekolahnya. Oke. Nah, Bu, nanti kan 3 nama yang terpilih, sisanya otomatis belum ada kesempatan.
Suara gemuruh di Komplek Balai Kota Bogor sempat membuat masyarakat dan ASN panik. Suara itu tepatnya terdengar dari area kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peristiwa yang diduga karena angin puting beliung itu berputar di atas gedung di atas gedung Kemuning Gading dan menerbangkan asbes, seng, serta balok kayu. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana saat itu kejadiannya akan dilaporkan rekan Lingga Arfian, jurnalis Tribun Bogor di sana. Halo rekan Lingga. Iya, Dea. Rekan Lingga, bisa Anda ceritakan bagaimana peristiwa angin besar yang menerbangkan atap gedung ini? Iya, Dea dan rekan-rekan Tribuners diinformasikan bahwa sempat terjadi seperti angin kencang di wilayah Dinas Penanaman Modal, tepatnya di Komplek Balai Kota Bogor. Peristiwa angin kencang tersebut diawali dengan adanya gemuruh di atap gedung Kemuning Gading sekitar 1 menit. Setelah itu kemudian disusul dengan adanya terbangan asbes dari atap, kemudian juga ada 3 seng yang dari atap. Selain itu juga ada balok kayu. Peristiwa itu terjadi ketika sekitar pukul 12.53 siang yang menghancurkan atap dan beberapa kendaraan di bawahnya, seperti itu. Apakah diketahui ada korban dalam peristiwa itu? Ya, Dea, karena memang gedung Kemuning Gading ini sudah tidak aktif lagi sejak pandemi, sehingga tidak ada aktivitas di dalam gedung ini, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun memang warga ataupun masyarakat dan ASN yang berada di lokasi sempat panik karena melihat atap berterbangan dan juga adanya suara gemuruh. Para ASN itu pun berlarian menyelamatkan diri sehingga ketika seng dan asbes jatuh tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, seperti itu. Lalu bagaimana pantauan Anda di lokasi Lingga terkait kondisi gedung saat ini dan juga antisipasi pasca adanya tiupan angin kencang di sana? Iya, sampai saat ini belum ada pengecekan lebih lanjut terkait kondisi gedung, namun seperti dilihat di belakang saya ini merupakan gedung bangunan Kemuning Gading yang kemarin sempat diterpa angin kencang yang membuat atap berterbangan. Selain itu juga pasca terjadinya angin kencang itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto langsung melakukan pengecekan ke lokasi bagaimana kondisi dari bangunan tersebut. Bima menyebut bahwa sebelum terjadi angin kencang ini pihaknya sempat membicarakan terkait rencana pembongkaran dari gedung Kemuning Gading ataupun terkait adanya renovasi. Namun ketika setelah dilakukan pembahasan terjadi angin kencang di gedung ini. Nantinya kata Bima akan dilaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh di atas gedung ini untuk memastikan apakah gedung ini masih layak atau tidak, seperti itu. Baik, Lingga dan Tribuners, berikut ini akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Lingga bersama saksi Ade Yusuf dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dari gedung ini seperti apa, Pak? Sepertinya anginnya agak kencang, muternya di atas. Kalau di bawah mah biasa aja. Tidak adanya di atas. Tadi saya gedung Kemuning Gading ya. Tadi yang jatuh apa aja, Pak? Seng sama balok. Sama asbes satu. Menimpa apa, Pak? Mobil Avanza 2 sama motor. Yang Avanza yang rusak? Yang rusak apa aja? Cuman spionnya aja sih. Kalau dari bawah mah kayaknya cuman ini aja lambat, tapi yang di atas mah kayak motor gitu, kayak angin. Bergemuruh ya tadi ya? Iya, gemuruh. Korban tidak ada orang, ya walaupun ada beberapa kendaraan ya, ada motor, ada mobil, ya saya kira ringan-ringan saja. Cuman memang ini gedung tua ya. Kebetulan tadi pagi kita baru membahas bagaimana penataan ke depan ya Balai Kota. Karena ini arsip perpustakaan tahun ini selesai, Balai Kota juga direncanakan akan pindah. Ini kita membahas tadi Kemuning Gading bagaimana. Nah, baru dibahas tadi pagi bagaimana Kemuning Gading. Apakah akan dipertahankan menjadi gedung kesenian ataukah mau dibongkar, ya tadi kita bahas. Ya, ternyata setelah dibahas malah terjadi sesuatu di sini. Polri antisipasi jangka pendeknya seperti apa, Polri? Agak aneh juga. Ya nanti saya minta cek lagi secara keseluruhan lah kelaikan gedung ini ya, bagian-bagian mana gitu. Tapi saya kira gini ya, kalau bencana itu kan gedung kuat juga bisa runtuh. Ya, tapi ini jarang sekali di sini. Ini baru pertama mungkin Balai Kota. Gitu. Tapi nanti saya minta cek lagi secara keseluruhan Kemuning Gading ini dan sekaligus kita pastikan
rencana penataan aset seputar Balai Kota seperti apa ke depan, termasuk masa depan. Kami jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali sesaat lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. PSM Makassar mengarungi putaran kedua Liga 1 2021-2022 dengan wajah berbeda. 10 pemain didatangkan untuk memperkuat laskar pinisi ini. Ditargetkan para pemain bisa mengangkat posisi PSM yang berada di peringkat 12 klasmen Liga 1. Informasi lengkapnya
akan disampaikan rekan Kaswadi Anwar, jurnalis Tribun Timur di sana. Halo rekan Kaswadi. Halo ya, rekan dia. Bisa diinformasikan apa latar belakang PSM ini mendatangkan 11 pemain baru, informasinya? Ya, baru-baru saja di Hotel Arya Duta PSM Makassar memperkenalkan 11 pemain baru untuk mengarungi putaran kedua Liga 1. Tentu rekrutan anyar ini dilakukan karena lepas dari hasil yang didapatkan PSM di putaran pertama Liga 1, di mana mereka berada di papan bawah klasemen di peringkat 12 dengan 20 poin. Hasil dari 4 kali menang, 8 kali imbang, dan 5 kali kalah. Makanya dari itu manajemen PSM Makassar langsung bergerak cepat untuk merombak skuad dan mendatangkan pemain baru untuk mengarungi Liga 1. Ada 11 pemain yang datang, diantaranya ada 4 dari pemain Persis Solo dan selebihnya dari klub Liga 2. Dan termasuk dengan pemain muda Raffi Asrul yang dipromosikan ke skuad utama. Ya, sekian rekan deh. Lalu bagaimana harapan Dirut PSM kepada para pemain baru ini? Ya, Direktur Utama PSM Pak Munafri Arifudin tadi mengharapkan seluruh pemain yang baru datang ini atau yang baru bergabung dengan PSM ini bisa memberikan yang terbaik dan menampilkan permainan yang terbaiknya kepada PSM untuk mengangkat kembali PSM dari papan bawah dan bisa bersaing di papan atas klasemen, setidaknya di peringkat 5 atau 3 besar. Sekian rekan. Baik, adakah target lain di Liga 1 ini dari Dirut PSM? Ya, target lain tentunya kita ketahui bersama di PSM akan mengarungi 2 kompetisi dalam waktu dekat ini, yakni Liga 1 dan AFC Cup. Di Liga 1, PSM ditargetkan untuk bisa menembus papan atas klasemen, berada di peringkat 3 atau finish di peringkat 5. Kemudian untuk di Liga 1 ini juga sebagai ajang bagi PSM untuk bisa berbicara atau berkompetisi di AFC Cup, karena mereka menjadi wakil Indonesia bersama Bali United untuk berkompetisi di AFC Cup, dan mereka tentunya ingin mengulang prestasi yang terjadi pada 2019 di mana bisa menembus semifinal Piala AFC Cup, bahkan kalau bisa melebihi targetnya. Sekian rekan. Baik, Tribunus, terkait didatangkannya skuad baru PSM ini, rekan Kaswadi Anwar sudah mendapatkan keterangan dari Direktur PSM Munafri Arifudin. Berikut selengkapnya. Saya akan memperkenalkan beberapa rekrutan baru, baik yang dikontrak secara permanen maupun yang dipinjam dari klub lamanya. Akan tetapi status itu tidaklah menjadi sebuah persoalan yang sangat penting, tetapi yang kita inginkan bagaimana teman-teman yang baru datang dan bergabung di PSM ini mampu memberikan yang terbaik untuk PSM Makassar. Harapan saya kepada seluruh teman-teman yang baru bergabung ini sangat besar, ya, kepada kalian untuk bisa membawa PSM ke jalur yang kita inginkan. Apalagi bukan cuma di Liga 1, alhamdulillah tahun ini kita mendapat kesempatan lagi untuk mewakili Indonesia di ajang AFC. Itu kan tambahan-tambahan amunisi baru, tambahan-tambahan energi baru untuk tetap bisa menjaga persaingan yang ada di Liga dan insya Allah di AFC. Lembaga tes masuk perguruan tinggi mulai membuka rangkaian penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2022. Satu di antaranya lewat jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Registrasi akun LTMPT untuk sekolah telah dibuka mulai hari ini Selasa 4 Januari 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun News, ada Fahdi Falevi di sana. Halo rekan Fahdi. Halo Dea. Bisa diinformasikan, Fahdi, berapa besar kali ini jatah penerimaan mahasiswa baru? Ya, pada tahun ini LTMPT membagi 3 jalur penerimaan mahasiswa baru, yakni melalui SNMPTN sebesar 20%, lalu SBMPTN sebesar 40%, dan jalur mandiri sebesar 30%.
tahun ini penerimaan mahasiswa baru dibuka untuk 75 perguruan tinggi negeri, lalu akademik jenjang sarjana dan D4, lalu 11 perguruan tinggi keagamaan Islam, dan 39 PTN vokasi. Begitu dia. Baik. Fahdi, apakah ada bantuan pemerintah untuk calon mahasiswa yang tidak mampu nantinya? Ya, tadi Kemendikbudristek memastikan pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi melalui kartu Indonesia Pintar Kuliah. Untuk itu siswa harus mengajukan bantuan biaya pendidikan skema KIP kuliah terlebih dahulu. Gitu dia. Lalu terakhir Fahdi, bagaimana dengan penerapan pembelajaran tatap muka terbatas nantinya bagi perguruan tinggi? Ya, tadi PLT Dirjen Dikti-Ristek Nizam mengatakan bahwa Kemendikbudristek bakal membuka pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang pendidikan tinggi, rencananya secara 100%. Kemendikbudristek telah mengadakan survei ke beberapa kampus untuk menilai kampus mana yang berhak untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka secara terbatas. Rencananya PTM terbatas bakal dilakukan seperti SKB 4 Menteri yang diterapkan untuk pendidikan dasar dan menengah. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Fahdi Falevi untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Masih dari DKI Jakarta Tribuners, pemerintah kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Hal ini tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri yang menyebut seluruh wilayah ibu kota Jakarta masih masuk kriteria PPKM level 2. Ini berarti DKI Jakarta harus kembali melakukan sejumlah pengetatan setelah pelonggaran kegiatan dilakukan selama Desember 2021 kemarin. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana penerapan PPKM level 2 di DKI Jakarta, sudah ada rekan Dionisius Arya Bima Suci yang akan menyampaikan informasinya. Halo rekan Dion. Iya, halo Dea. Dion, bisa diinformasikan kapan PPKM level 2 di DKI Jakarta ini kembali berlaku? Iya Dea, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2002, disebutkan bahwa PPKM level 2 di DKI Jakarta mulai berlaku hari ini hingga 14 hari ke depan atau hingga 17 Januari 2022 mendatang. Begitu dia. Lalu apa saja pengetatan aturan yang diterapkan selama masa PPKM level 2 ini? Bisa dilaporkan? Iya dia. Jadi memang ada sejumlah pengetatan aturan selama PPKM level 2 ini. Salah satunya itu kebijakan soal jam operasional mal atau pusat perbelanjaan. Bila saat PPKM level 1, mal bisa buka hingga pukul 10 malam, kini pusat perbelanjaan hanya boleh buka hingga pukul 9 malam. Kemudian kapasitas pengunjung pun dibatasi 50% dari yang sebelumnya 100%. Begitu dia. Lalu terkait adanya kembali pengetatan ini, yakni PPKM level 2, sebenarnya bagaimana untuk kondisi penyebaran COVID-19 di DKI hari ini, khususnya varian Omikron? Iya, jadi bisa dilaporkan bahwa kasus COVID-19 di DKI Jakarta memang terus meluas per 3 Januari kemarin. Kasus aktif sudah melonjak hingga 3 kali lipat dibandingkan pertengahan Desember 2021 kemarin. Total kasus aktif mencapai 694 kasus. Padahal pada 15 Desember kemarin, kasus aktif hanya berkisar di angka 217 kasus. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengatakan bahwa lonjakan kasus ini tidak terlepas dari semakin merebaknya varian baru virus corona, yaitu Omikron, yang hingga 3 Januari kemarin tercatat ada 162 warga Jakarta yang dilaporkan terpapar Omikron. Menyebut mayoritas mereka terpapar Omikron memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Informasi teranyar dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mencatat ada 6 kasus yang merupakan transmisi lokal. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Dion untuk laporan Anda dari DKI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Utara Tribuners. Bupati Nunukan Asmin Laura melaunching vaksinasi anak usia 6-12 tahun. Kegiatan berlangsung di SDN 005 Jalan Sudirman, Kelurahan Nunukan Utara pada hari ini, Selasa 4 Januari 2022. Untuk vaksinasi anak hari ini, Dinas Kesehatan Nunukan menyiapkan ratusan vaksin jenis Sinovac.
Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana pelaksanaan launching vaksinasi anak ini akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis di sana. Halo rekan Febrianus. Halo, rekan Dea. Halo rekan Felis. Halo rekan Dea. Halo rekan Dea. Ya rekan Felis, bagaimana saat dari pantauan Anda dari launching vaksinasi untuk anak ini, reaksi dari anak yang dipilih oleh Bupati Nunukan untuk menjadi yang pertama disuntik vaksin COVID-19? Baik, Dea. Dan Tribuners, pagi tadi berlangsung di SD 05 Jalan Sudirman RT 2 Kelurahan Nunukan Utara, vaksinasi anak usia 6 sampai 12 tahun. Vaksinasi dilaksanakan mengingat Kabupaten Nunukan sudah mencapai target vaksinasi sebesar maksud saya 70% target vaksinasi untuk dosis 1. Dan pagi tadi di SD 05 untuk vaksinasi anak pertama yaitu 3 anak dari Bupati Nunukan sendiri. Ketiga anaknya yakni Andi Kauliaka BB Asara Akbar, Andi Ahmad Almuisa Akbar, dan Andi Haziza Adeva Akbar. Ketiganya divaksin lebih dulu daripada ratusan anak SD atau pelajar lainnya. Dan saat divaksinasi awalnya anak kedua dari Bupati Nunukan Asmi Laura bernama Almuisa Akbar sempat menangis histeris ketakutan melihat jarum suntik daripada tim vaksinator. Namun sempat dilakukan oleh Bupati Nunukan langsung turun tangan untuk menenangkan putranya itu, dan setelah itu berhasil dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian setelah itu kedua anak Bupati Nunukan juga Asmin Laura juga dilakukan hal yang sama. Setelah vaksinasi berlangsung, saat ditemui tidak ada KIPI yang terjadi, dan saat diwawancara juga ketiga anaknya mengaku tidak sakit ketika mendapat suntik dari tim vaksinator. Begitu rekan Dea. Lalu bagaimana kondisi dari ketiganya seusai mendapatkan vaksin COVID-19 ini? Saat ditemui di ruangan observasi, ketiganya dalam kondisi baik-baik saja, jadi tidak ada kondisi kejadian ikutan pasca imunisasi. Seperti itu dia. Untuk target pemerintah daerah menyelesaikan vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun ini bagaimana, Felis? Target pemerintah daerah untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 12 tahun ditargetkan selesai di Januari 2022 ini, karena berdasarkan keterangan dari Bupati Nunukan Asmi Laura, pada Februari nanti akan dilakukan dosis 2 dan pada Maret akan kembali dilakukan imunisasi. Begitu, rekan Dea. Terkait adanya target ini, bagaimana strategi yang sudah ditempuh oleh Bupati Asmin Laura selaku Ketua Satgas COVID-19 Nunukan agar target vaksinasi anak ini tercapai? Baik, strategi yang dilakukan oleh Bupati Nunukan Asmin Laura selaku Ketua Satgas COVID-19, pihaknya melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah, dan hari ini ada 18 puskesmas yang sudah mendapatkan data sekolah-sekolah sekaligus menjadwal sekolah-sekolah mana yang akan melakukan vaksinasi dalam waktu terdekat. Sehingga Bupati Asmin Laura menghimbau kepada para guru, termasuk juga terutama orang-orang tua wali murid, agar aktif dalam menanyakan jadwal vaksinasi kepada guru kelas di masing-masing sekolah. Begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Febrianus Felis untuk informasi Anda dari Nunukan. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Jawa Timur, Tribuners. Sekolah-sekolah di Surabaya telah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dengan jumlah 100%, tak terkecuali di jenjang SMA seperti di SMA N16 Surabaya. Meski demikian, pelaksanaan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan terlihat jelas selama pembelajaran berlangsung. Informasi dan pantauan di sana terkait pembelajaran tatap muka 100% di Surabaya ini akan disampaikan rekan Sulfi Sofiana, jurnalis dari Suria. Halo rekan Sulfi. Halo rekan Dea. Halo rekan Sulfi. Iya, halo rekan Dea. Ya, Sulfi bisa diinformasikan seperti apa persiapan sekolah dalam melakukan PTM 100% ini? Ya, untuk
persiapan tatap muka 100% di wilayah Jawa Timur, khususnya di Surabaya, setelah terbit keputusan SKB 4 Menteri terbaru, pihak sekolah menindaklanjuti dengan mengeluarkan 2 surat edaran kepala sekolah. Pertama untuk orang tua peserta didik, dan kedua untuk guru dan tenaga kependidikan. Surat edaran ini dikeluarkan agar pertemuan tatap muka terbatas 100% ini mendapat dukungan dari semua pihak. Meski durasi pembelajaran untuk pertemuan tatap muka 100% ini hanya 6 jam, namun pihak sekolah mengatur jadwal agar siswa tetap bisa mendapat porsi pembelajaran yang sama sehingga tidak memerlukan lagi pembelajaran jarak jauh. Demikian, Dea. Lalu bagaimana dengan kebijakan sekolah untuk tetap menjaga prokes ini berjalan selama pembelajaran? Iya, ada beberapa aktivitas yang cukup diwaspadai oleh pihak sekolah, seperti jam ke 0, biasanya siswa baru datang dan berkerumun untuk menyapa temannya. Untuk jam ke 0 ini kemudian dialihkan sebagai kegiatan literasi. Untuk siswa kelas 10 dan 11 digunakan untuk literasi persiapan asesmen sekolah, sementara untuk siswa 12 dilakukan literasi untuk persiapan UTBK. Kemudian di sela-sela jam istirahat juga dilakukan pengetatan dengan dilakukan pengecekan pemakaian masker, jaga jarak, dan menghindari kontak fisik antar siswa. Kemudian untuk penggunaan perlengkapan belajar, siswa tidak diperkenankan untuk sharing makanan minuman sehingga diharapkan bawa makanan minuman sendiri. Kemudian penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala. Demikian, Dea. Lalu bagaimana dengan respons para siswa ini? Bisa melakukan PTM 100% dengan kuota full dalam kelas ini? Ya, tentunya hal ini menjadi suasana berbeda bagi para siswa di Surabaya karena Surabaya cukup sulit saat melonggarkan keketatannya sehingga saat ini siswa bisa hadir secara langsung semuanya dalam satu kelas. Untuk itu para siswa sangat mengapresiasi kebijakan sekolah dan pemerintah sehingga mereka berharap dengan tetap mematuhi protokol kesehatan mereka tetap dapat menjalankan pembelajaran 100% dan bisa lebih mudah menyerap pembelajaran yang ada. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait kegiatan PTM 100% di Surabaya ini, rekan Sofi sudah melakukan wawancara bersama Kepala SMA Negeri 16 Surabaya, Rosdianti. Ini berikut selengkapnya. Kalau PTM 100% ini adalah durasi jamnya. Kalau sebelumnya di awal-awal kan kita 2 jam. Kemudian meningkat kita dalam 1 hari itu 3 jam. Dan ini alhamdulillah sudah 6 jam, itu aja perbedaannya. Sedangkan materi pembelajarannya ya nanti kita ngatur ke dalam. Supaya semua pelajaran itu mendapatkan jatah yang sama sehingga semua merasakan PTM, apalagi khusus yang PTM 100%. Artinya pulang setengah 12 itu nanti dilanjutkan di rumah lagi nggak, Bu? Tidak. Kalau PTM itu sudah ada petunjuknya, regulasinya. Yang pertama adalah dari buku saku, kemudian dari SKB 4 Menterinya sendiri, kemudian juga kami juga ada infografis SKB 4 Menteri. Di situ sudah dijelaskan bahwa PTM ini 100% sudah tidak ada PJJ lagi, seperti itu. Tapi memang ini pulang cepat, Bu, ya? Ya 6 jam. 6 jam aja. Hitungan 6 jam, jam 7 sampai jam 11.30. Dibandingkan dengan sebelum pandemi? Awalnya kita jam 7 sampai jam 9. Kemudian 3 jamnya ya jam 7 sampai jam 10, seperti itu. Nah sekarang ini kita sampai 11.30. Tidak ada sesi ya, Bu? Tidak ada sesi lagi karena PTM hanya 1 kali jalan aja. Mana? Kita sudah membuat regulasi. Yang pertama itu melalui SE dulu. Jadi ada 2 SE yang kita keluarkan. Yang pertama SE kepala sekolah kepada orang tua peserta didik. Kemudian yang kedua SE kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru. Juga dengan tendik. Yang untuk kepada orang tua peserta didik, kami sudah luncurkan SE itu sekitar hari Kamis. Nah, dari Kamis sehingga Bapak Ibu orang tua murid di rumah itu bisa mempelajari. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, Tribuners, dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk tetap dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga saksikan live update berikutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.